Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengtina Apriani Dewi. Saya mahasiswa dari STI STMI Bandung, kelas E5 Manajemen. Akan mempresentasikan mengenai materi komunikasi bisnis. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis itu apa sih? Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal ataupun non-verbal. Selanjutnya ada tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis yaitu ada 3. Yang pertama yaitu informing. Informing adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis bagi pihak lain. Yang kedua yaitu persuading. Persuading yaitu memberikan persuasi kepada pihak lain agar sesuatu yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, collaborating. Collaborating yaitu melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis dengan pihak lain. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu tujuan. Yang kedua yaitu pertukaran dari komunikator ke komunikan. Dan yang ketiga yaitu ada isi. Yang keempat ada media, yang kelima ada alat atau metode, yang keenam yaitu pencapaian tujuan. Lalu ada bentuk dasar komunikasi, yaitu ada 2. Yang pertama komunikasi verbal, dan yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain baik secara tertulis maupun lisan. Dan komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh atau body language sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, ada tujuan komunikasi nonverbal menurut Thiel dan Bovey dalam Excellence in Business Communication. Yang pertama yaitu memberikan informasi, yang kedua mengatur alur suatu percakapan, yang ketiga mengekspresikan emosi, yang keempat memberi sifat melengkapi, menentang, atau mengembangkan pesan-pesan verbal, yang kelima mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, dan yang terakhir mempermudah tugas-tugas khusus. Selanjutnya ada proses komunikasi menurut Bovey dan Thiel dalam buku Business Communication Today. Yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Selanjutnya, pengirim menyampaikan pesan. Lalu, penerima menerima pesan. Seterusnya, penerima menafsirkan pesan. Dan yang terakhir, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Lalu di sini ada munculnya kesalahpahaman komunikasi. Yang pertama yaitu masalah dalam mengembangkan pesan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, masalah dalam menyampaikan pesan yang paling jelas terkait dengan sarana fisik untuk komunikasi. Yang keempat, masalah dalam menerima pesan. Yang kelima, masalah dalam menafsirkan pesan antara lain yaitu perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran, dan perbedaan reaksi emosional. Setelah itu, bagaimana memperbaiki komunikasi? Yang pertama, persepsi. Selanjutnya ada ketepatan, kredibilitas, pengendalian, dan keharmonisan. Selanjutnya, di sini ada perencanaan pesan-pesan bisnis. Definisi perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran, pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata atau kalimat atau paragraf, dan merevisi. Tujuan dalam perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktu tepat, dan dapat diterima. Tujuan juga harus diuji apakah sesuai dengan kemampuan, ketepatan waktu dan orang, dan selaras dengan tujuan organisasi. Lalu ada pemahaman proses komposisi. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua komposisi, dan yang ketiga revisi. Selanjutnya, dalam merencanakan suatu pesan bisnis, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh komunikator atau penyampai pesan. Antara lain, yang pertama yaitu penentuan tujuan. Terdiri dari apakah tujuan tersebut realistis, apakah waktunya tepat,
apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat, dan apakah tujuannya dapat diterima oleh perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada analisis audiens. Terdiri dari berapa jumlah dan bagaimana komposisi audiens, siapa audiens, reaksi audiens, bagaimana tingkat pemahaman audiens, bagaimana hubungan komunikator dengan audiens. Dan yang ketiga ada teknik brainstorming, yaitu terdiri dari storyteller's tour, random list, CFR atau conclusion, findings, recommendation, worksheet, journalistic approach, question and answer change, dan terakhir pembatasan cakupan. Seleksi saluran dan media komunikasi. Yang pertama itu komunikasi lisan. Terdiri dari umpan balik segera dapat diterima, pesan relatif sederhana dan mudah diterima, tidak menentukan catatan yang permanen, audiens yang dicapai terbatas, interaksi dalam memecahkan masalah lebih mudah dilakukan. Sedangkan yang komunikasi tertulis terdiri dari umpan baliknya tertunda, pesan lebih rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang matang. Selanjutnya ada diperlukan catatan yang permanen, audiens yang dicapai dapat lebih luas, dan yang terakhir, distorsi dalam penyampaian pesan dapat diperkecil. Selanjutnya ada hubungan komunikasi. Peran manajerial antara lain yang pertama peran antar pribadi. Peran antar pribadi ini mencakup tokoh figur, figurehead role, pemimpin, leader role, dan penghubung, liaison role. Yang kedua ada peran informasional, mencakup monitoring atau monitor role, penyebar informasi atau disseminator role, dan juru bicara atau spokesperson role. Dan yang terakhir ada peran keputusan, mencakup peran wirausaha atau entrepreneur role, pemecah masalah atau disturbance handler role, pengalokasian sumber daya atau research allocator role, dan negosiator atau negotiator role. Selanjutnya, ada kegiatan pertukaran informasi, terdiri dari menetapkan tujuan, membuat dan melaksanakan keputusan, mengukur prestasi kerja, dan yang terakhir merekrut dan mengembangkan staf. Selanjutnya ada pelayanan pelanggan, negosiasi dengan pemasok, interaksi dengan peraturan yang ada, dan yang terakhir proses produksi. Selanjutnya ada penulisan dan revisi pesan bisnis. Teknik-teknik penulisan pesan bisnis. Yang pertama, direct request atau surat permintaan atau permohonan langsung, meliputi pembukaan, penjelasan rinci, dan penutup. Maksud direct request ini adalah untuk mendapatkan suatu respon dari pembaca, apakah menjawab pertanyaan, mengirim barang atau jasa, atau tindakan yang lain. Surat-surat direct request dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi, seperti melakukan pesanan barang atau jasa, surat undangan bisnis, surat reservasi, meminta informasi, mengajukan klaim, maupun permohonan kredit. Dan yang kedua yaitu ada permintaan atau pesan-pesan rutin pertama. Dan yang kedua yaitu ada permintaan atau pesan-pesan rutin. Yang pertama dilakukan dengan pendekatan langsung atau direct approach. Kedua dilakukan dengan pendekatan tanya jawab atau ask question approach. Yang ketiga bersifat good news dan goodwill. Good news bertujuan untuk menjaga hubungan dan pelanggan maupun mengembangkan strategi bisnis melalui pemberian harga yang kompetitif, berkualitas, dan mudah diperoleh. Pemilihan metode promosi yang tepat, goodwill, bertujuan untuk memberikan perasaan positif bagi klien maupun customer terhadap perusahaan, produk, atau jasa. Selanjutnya, mengembangkan pesan-pesan yang persuasif. Yang pertama ada menetapkan kredibilitas, yang kedua membuat kerangka argumentasi audiens, yang ketiga menghubungkan audiens dengan hal-hal logis, dan yang keempat memperkuat posisi penulis atau penyampai pesan dengan penggunaan bahasa yang baik dan tepat. Selanjutnya ada kerangka argumentasi. Attention atau perhatian
Sampaikan ide kepada audiens secara menarik sehingga mereka mau mendengarkan atau membaca pesan-pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, interest atau minat atau kepentingan. Jelaskan relevansi pesan kepada audiens dan manfaatnya bagi kepentingan mereka. Dan yang ketiga, ada desire atau hasrat dan juga keinginan. Perhatian maupun minat audiens terhadap pesan-pesan yang akan disampaikan, usahakan agar dapat menumbuhkan hasrat atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir ada action atau tindakan. Pada bagian ini, penulis atau pembicara menyarankan tindakan yang spesifik agar audiens mau mengubah pandangan atau perilaku atau sikap terhadap pesan yang diterimanya. Yang selanjutnya ada menetapkan kredibilitas. Yang pertama, melakukan kegiatan sesuai fakta, misal melalui dokumen, statistik, hasil MIT merupakan bukti kegiatan yang nyata. Yang kedua, melakukan kegiatan sesuai tugas dan tanggung jawabnya dan ahli. Yang ketiga, objektif dalam melakukan penilaian. Yang keempat, menghargai dan jujur dalam berperilaku. Yang kelima, mempunyai latar belakang yang baik dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir, selalu siap memberi bantuan berupa nasihat konsultasi maupun bimbingan terhadap sesama anggota perusahaan. Selanjutnya, memilih daya pemikat. Pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika atau logical appeals dan daya pemikat yang emosional atau emotional appeals. Yang pertama, logika appeals dalam melakukan alasan yang bersifat. Yang pertama ada analogi, menggunakan alasan dari bukti-bukti yang spesifik menuju bukti-bukti spesifik pula. Yang kedua induksi, yaitu menggunakan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Dan yang terakhir ada deduksi, yaitu pemberian alasan yang bersifat umum dengan kesimpulan yang spesifik. Dan yang kedua ada emotional appeals, dilakukan dengan menggunakan atau memilih kata-kata yang sangat berpengaruh pada emosi seseorang. Misalnya, yang berkaitan dengan keberhasilan, nilai penghargaan, kenyamanan, dan keamanan. Selanjutnya, ada 3 langkah penulisan pesan. Yang pertama, rencanakan, yaitu analisis situasi, kumpulkan informasi, seleksi media yang tepat, dan atur informasi. Yang kedua, tulis. Beradaptasilah pada audiens, susun pesannya. Dan yang ketiga, selesaikan. Terdiri dari revisi pesan, buat pesan, koreksi pesan, dan distribusikan pesan. Selanjutnya, ada keterampilan merevisi. Pesan-pesan bisnis tertulis dimulai dari penulisan draft. Selanjutnya dilakukan penelaahan lebih lanjut sebagai berikut ini. Yang pertama, substansi pesan, mengedit isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan. Selanjutnya, mengedit mekanika atau teknik penulisan. Yang keempat, mengedit format dan layout. Sedangkan untuk pesan-pesan bisnis lisan, yaitu yang pertama, substansi pesan. Yang kedua, pengorganisasian pesan. Yang ketiga, gaya bahasa. Selanjutnya ada pemilihan kata yang tepat. Perlu diperhatikan pada saat pemilihan kata yang tepat, yaitu yang pertama, pilihlah kata-kata yang sudah familiar atau dikenal. Yang kedua, pilihlah kata-kata yang singkat. Dan yang terakhir, hindari kata-kata bermakna ganda. Lalu, membuat kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Ada 3 jenis kalimat, yaitu kalimat sederhana, majemuk, dan kompleks. Kalimat-kalimat tersebut dapat dikembangkan menjadi suatu paragraf. Berikut adalah cara pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu ilustrasi, yang kedua perbandingan atau juga disebut persamaan dan perbedaan. Yang ketiga pembahasan sebab akibat, yang keempat klasifikasi, dan yang terakhir pembahasan pemecahan masalah. Selanjutnya ada pola komunikasi. Yang pertama, saluran komunikasi formal menurut Montana dan Greene. Saluran komunikasi formal dibagi menjadi yang pertama ada komunikasi dari atas ke bawah, mencakup penyampaian informasi, mengarahkan, mengkoordinasi, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan di level bawah. Yang kedua,
Komunikasi dari bawah ke atas, misalnya ide atau gagasan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasannya. Dan yang ketiga ada komunikasi horizontal, disebut juga komunikasi lateral, merupakan komunikasi antar manajer atau antar sejawat dan atau antar karyawan. Yang keempat ada komunikasi diagonal, merupakan komunikasi yang melibatkan dua tingkat atau level organisasi yang berbeda. Keterbatasan komunikasi formal yaitu cenderung birokrasi dan ketat, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lamban. Selanjutnya ada saluran komunikasi informasi. Komunikasi informal, cenderung luas atau fleksibel dan tidak ketat, sebagaimana komunikasi yang terjadi di saat jam istirahat kantor. Selanjutnya ada cara mengelola komunikasi. Ada dua. Yang pertama, penanganan pesan-pesan rutin, meliputi mengurangi jumlah pesan, memberi instruksi yang jelas, mendelegasikan sebagai tanggung jawab, dan yang terakhir memberi pelatihan bagi petugas. Yang kedua yaitu penanganan krisis komunikasi. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan komunikasi. Beberapa keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi bisnis, yaitu pertama, membaca, yang kedua, mendengarkan, ketiga, membuat percakapannya menarik, yang keempat, wawancara, yang kelima, berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil, yang keenam, berpidato dan presentasi, yang ketujuh, menulis surat memo, surat, dan laporan. Lalu di sini ada pemahaman proses komposisi. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, dan yang ketiga revisi. Selanjutnya ada pengorganisasian pesan bisnis. Hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisir dengan baik. Yang pertama, bertele-tele. Yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Yang ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Dan yang terakhir, informasi penting kadangkala tidak tercakup dalam pembahasan. Selanjutnya, pentingnya pengorganisasian yang baik. Yang pertama, subjek dan tujuan haruslah jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara logis. Yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Selanjutnya, pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide penyusunan outline. Tahap 1 adalah mulailah dengan ide pokok, nyatakan poin-poin pendukung yang penting, dan yang terakhir, ilustrasi dengan bukti-bukti. Yang kedua, menetapkan urutan ide melalui perencanaan organisasi penyusunan outline. Tahap 2 adalah pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Setelah menganalisa kemungkinan reaksi audiens dan memilih suatu pendekatan umum, pemilihan rencana organisasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, direct request. Yang kedua, pesan-pesan rutin, good news atau goodwill. Yang ketiga, pesan-pesan bad news. Dan yang keempat, pesan-pesan persuasif. Selanjutnya ada pesan rutin, bad news, positif, dan persuasif. Strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Yang pertama, routine message atau pesan rutin. Pembukaannya, pernyataan ide pokok atau main idea. Sedangkan good news atau berita atau disebut juga kabar baik, pembukaannya pernyataan good news. Selanjutnya ada pertengahan atau isi. Sama dua-duanya, yaitu menjelaskan tentang rinci. Dan yang terakhir ada penutup. Meningkatkan kembali ide pokok atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi ke depan. Begitu pula dengan good news. Apa itu pesan-pesan good news dan goodwill? Pesan-pesan good news dan goodwill adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Yang pertama, good news tentang pekerjaan. Yang kedua, good news tentang produk. Pesan-pesan goodwill adalah perasaan positif yang mendorong orang untuk tetap menjaga hubungan bisnis lebih baik. Pesan goodwill disampaikan melalui pemberian ucapan selamat kepada karyawan, seperti naik jabatan. Selanjutnya, menulis jawaban positif.
Untuk memberi jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif tersebut, dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan, dan juga diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan kepada orang lain. Yang pertama, surat konfirmasi pesanan atau confirmation letter diperlukan apabila terdapat pesanan produk dalam jumlah dan nilai yang cukup besar. Sebaliknya, apabila nilai pesanannya relatif kecil, maka tidak diperlukan confirmation letter atau surat konfirmasi. Dan yang kedua, menjawab permintaan informasi. Setiap permintaan itu penting, baik dari dalam atau luar organisasi. Pendapat orang lain tentang organisasi akan dipengaruhi oleh bagaimana kesigapan dan dalam menangani permintaan tersebut. Selanjutnya, strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Yang pertama, penyampaian bad news. Yang kedua, penerimaan pesan tersebut. Yang ketiga, menjaga goodwill sebaik mungkin dengan pelanggan. Selanjutnya, penyampaian bad news kepada pelanggan. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan-pesan bad news. Yang pertama, tetap bekerja sebaik mungkin menuju kepada terwujudnya suatu penjualan ulang atau resell. Yang kedua, tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin. Yang ketiga, tetap optimis dan percaya diri sehingga pembaca tidak akan kehilangan minat. Lalu di sini ada bad news tentang orang. Di bawah ini adalah beberapa bad news tentang orang yang dimana fokusnya ada dalam organisasi bisnis. Yang pertama yaitu penolakan menulis surat rekomendasi, penolakan lamaran pekerjaan, dan yang terakhir surat penolakan kredit. Selanjutnya, menulis permintaan persuasif. Yang pertama, permintaan persuasif untuk tindakan. Contoh, surat permintaan peningkatan anggaran sebaiknya gunakan perencanaan organisasi AIDA. Yang kedua, permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Contohnya, complaint letter. Selanjutnya di sini ada penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada dua jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan atau sales letter dan surat permohonan bantuan dana atau fundraising letters. Pesan-pesan ini meliputi brosur, formulir jawaban, dan surat khusus lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.